Hey yo, kali ini tutorial French crop buat anak kecil ya. Oke, simak terus sampai habis. Hai, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua doain semoga baik-baik aja ya di sana dan kalian terus dan tetap berjaya. Oke, jadi di video kali ini gua akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gua motong gaya rambut dengan model French crop. Dan kali ini modelnya anak kecil ya. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama ya, langsung aja gue ceritain langkah-langkahnya. Jadi di langkah pertama ini gua akan motong pendek rambut bagian atas dulu teman-teman. Sebelum gue potong, gue mesti basahin di seluruh bagian rambut bagian atas. Nah, jadi gue fokus di rambut bagian atas dulu, tanpa gue parting atau tanpa gue bagi rambut bagian atas dan bawah. Pokoknya gue langsung motong rambut bagian bawah. Nah, ini di awal ini gue section nih, karena gue akan buat yang namanya profile line. Jadi profile line ini adalah patokan gue mau seberapa panjang sih rambut bagian atas. Nah, gua kunci di situ pakai profile line. Nah, kira-kira gua pisahin rambut selebar jari di bagian tengah dan gua potong kayak gini. Nah, panjangnya itu cuman kira-kira ya. Mungkin kalau dikira-kira sekitar 4 jari. Nah, menurut gua 4 jari itu ukuran ideal untuk model French crop, teman-teman. Bisa juga lebih pendek atau sedikit lebih panjang. Tapi ya hanya kira-kira aja ya, panjangnya setinggi 4 jari untuk patokan di profile line tadi. Dan lanjut, profile line-nya gue sisir ke samping dan rambut bagian sampingnya gue potong sama panjang dengan profile line yang gue buat tadi teman-teman. Nah, kayak gitu contohnya. Oke. Ya, angle-nya gue ambil dari sini. Jadi gue ngambilnya pakai tripod, gue nggak pakai kamera. Jadi mohon maaf kalau memang nggak terlalu dekat atau nggak terlalu jelas. Gue bantu dengan gue menceritakan bagaimana gue melakukannya. Kayak gitu aja teman-teman ya. Dan nanti ya mungkin nanti kalau kedepannya gajinya sudah gaji YouTube-nya udah stabil, bisa lah ya gue sewa videographer buat ngerekamnya. Oke, doain aja teman-teman. Dan terima kasih buat dukungan kalian, terutama buat teman-teman yang baru gabung dan baru nonton channel gua atau video gua kali ini. Yes, sepertinya gua nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe, karena gue yakin kalian paham bagaimana cara mendukung seorang. Nggak lebay. Oke, langsung aja. Setelah gue potong rambut bagian atas, kali ini langsung gue keringin. Kenapa gue keringin? Karena gue pengen tahu alur rambutnya, karakter rambutnya, dan jenis rambutnya juga. Sekaligus gue akan motong rambut bagian samping dan belakang. Nah, kalau motong rambut bagian samping dan belakang itu lebih mudah saat kondisi kering menurut gue ya. Menurut gue lebih enak waktu kering. Makanya sebelum gue motong samping dan belakangnya ini, gue keringin dulu. Nah, kayak gitu. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini gue pakai guard nomor 2. Nah, guard nomor 2 ini gue sebut gue lagi buat yang namanya baseline teman-teman, atau garis dasar. Ya kayak video-video gue sebelumnya ya, cara nyukur gue kayak di video-video sebelumnya ya. Jadi gue buat garis dasar atau baseline teman-teman, dimana garis dasar ini adalah area yang gue buat sebagai area gradasinya atau fade-nya. Kayaknya agak belibet gue ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham apa yang gue maksud. Kayak gitu. Setelah gue buat baseline tadi pakai nomor 2, nah kali ini gue buat guideline atau garis pandu. Oke, ingat ya, baseline dan sekarang guideline, garis pandu. Berikutnya middle line. Nah, jadi middle line ini ada di antara baseline dan guideline. Nah, kalau teman-teman perhatiin di situ ada 3 garis.
Yang pertama baseline, kedua guideline, dan middle line. Karena kayak gitu prinsip gua buat fade ya teman-teman, atau gradasi. Pertama gua buat garis dulu, berikutnya gue hilangin garis tersebut. Nah, waktu garis itu hilang ya pasti otomatis akan tercipta gradasi di situ atau fade teman-teman. Dan fade-nya kali ini akan gue buat razor fade. Nah, apa sih razor fade? Razor itu alatnya ya. Jadi alat untuk membuat fade-nya. Jadi paling tipis itu pakai razor. Karena ada yang suka, ada yang pernah nanya apa sih skin fade, razor fade, low, mid, dan high. Nah kayak gini, jadi skin fade itu ketipisannya, jadi ketipisannya sampai kulit. Kalau low, mid, atau high fade itu ketinggiannya teman-teman. Sedangkan razor fade adalah alat yang digunakan, otomatis akan jadi skin fade. Makanya kali ini gua sebut razor fade ya teman-teman. Oke, kayak gitu. Jadi gua buat garis dan menghilangkannya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Thank you banget buat support dari kalian yang membuat gua jadi lebih semangat untuk membagikan sharing tentang kegiatan gua sehari-hari. Dan gua tunggu banget nih saran dan kritiknya atau ide-ide untuk video-video gua ke depannya. Ya, sejauh ini gua hanya mampu buat video kayak gini karena gue masih tetap terus belajar gimana caranya buat video sambil nyukur juga. Oke. Dan gue kayaknya nggak terlalu perlu panjang lebar jelasin gue fade ya, karena sudah banyak video-video gue sebelumnya tentang buat fade. Pokoknya rumusnya adalah gue buat garis, gue ilangin. Nah kalau gue buatnya pakai lever close, berarti gue ilanginnya pakai lever open. Nah buat teman-teman yang belum tahu, lever itu adalah tuas ya teman-teman, tuas yang ada di clipper. Nah kalau naik itu kita sebutnya close, kalau turun itu sebutnya open. Ya kali aja teman-teman ada yang belum tahu. Bisa aja. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Kali ini gue pakai guard nomor setengah hanya untuk cross check aja. Ya cross check untuk ada nggak sih yang masih ketinggalan, ada nggak sih yang perlu dihaluskan, kayak gitu. Dan berikutnya gue akan ngilangin rambut yang tersisa itu, yang kayak pola tersisa itu dengan menggunakan trimmer teman-teman. Nah jadi area itu adalah, area ini adalah area transisi antara razor dan clipper. Oke, paham ya? Area yang lagi gue ilangin ini adalah area transisi antara razor dan clipper teman-teman. Jadi nanti waktu rambut yang tersisa bagian bawah itu gue kerok, nggak akan tercipta garis baru. Jadi lebih smooth, connecting, nyambung. Nah kayak gitu. Jadi mesti ada transisi. Kebetulan transisi yang ideal adalah antara razor dan clipper adalah ya trimmer ini, dan gue pakai trimmer Kimade Buddha kali ini. Ya, oke. Kayaknya kebanyakan oke gue ngomong kali ini. Pokoknya oke. Langsung aja ke tahap berikutnya. Gue basahin dulu sebelum gue kerok atau shaving. Nah, kayak gitu. Gue posisikan kepalanya supaya enak gue ngeroknya. Ada tipsnya. Tipsnya adalah perhatikan kemiringan razornya untuk tangan kanan. Nah kalian kalau yang nggak kidal kayak gue, jadi tangan kirinya, jempol tangan kirinya narik kulitnya, merentangkan kulitnya. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam shavingnya. Nah kayak gitu. Tetap perhatikan bagaimana caranya tetap terjadi gradasi atau fade dan nggak tercipta garis baru. Makanya perhatikan kemiringannya, plus ya bener tekanannya. Tekanannya itu ya jangan konstan, jangan statis. Jadi dari yang tekanan halus semakin ke bawah semakin
nggak kuat ya, semakin bawah semakin ditambah tekanan saat razornya, saat shavingnya. Nah kayak gitu teman-teman. Yes, setelah ini, setelah gue razor samping dan belakangnya, ya udah akan terciptalah gradasi. Bisa disebut juga skin fade. Nah, skin fade itu adalah ketipisannya. Kalau low, mid, dan high itu ketinggiannya, ketinggian fade-nya. Dan kali ini fade-nya gue buat middle, mid fade, middle fade. Bukan medium fade ya, tapi middle fade. Karena middle dan medium itu berbeda. Middle itu tengah-tengah, medium itu sedang. Artinya kalau medium fade itu nggak sampai habis teman-teman. Mungkin hanya pakai clipper bagian terhabisnya. Nah itu bisa disebut medium fade. Tapi kali ini fade-nya skin menggunakan razor. Makanya kita sebut middle fade, bukan medium fade ya. Oke. Mudah-mudahan kalian paham apa yang gue maksud. Dan ya, ke tahap berikutnya. Kali ini gue akan crop bagian depannya. Untuk mempermudah, gue harus parting. Dan partingannya itu ngikutin alur lah ya. Jadi kalau gue sisir itu akan terlihat alurnya, seratnya. Jadi ya kayak gitu. Gue parting dulu supaya lebih gampang gue nge-crop bagian depannya. Dan langsung gue kerok untuk di sisi kanan. Dan nanti akan lanjut ke sisi kiri, diperlakukan dengan hal yang sama. Jadi gue parting dulu dan gue crop dan razor, sambil gue cek-cek kalau memang masih ada fade yang kurang halus. Nah kayak gitu. Seperti langkah sebelumnya, gue parting dulu, gue cepit, langsung gue crop pakai trimmer kali ini. Habis ini gue crop. Nah disitulah kenapa ini disebut French crop, karena di depannya crop atau potong. Kalau soal French-nya sih ya Prancis. Gua belum ngulik dari mana asal kenapa disebut French crop. Ada juga yang belum bilang crop top atau crop chop. Tapi kalau gue perhatiin fotonya hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama. Ya udah, yang penting kita nggak usah memikirkan apa nama model yang benar. Yang penting kita paham apa model tersebut. Karena ya nggak akan ada ujungnya kalau kita akan mencari yang benar. Yang penting kita paham. Gitu aja ya teman-teman ya. Nah, sudah hampir selesai. Jadi gue tinggal ngalusin sisi-sisinya aja. Sisi-sisi transisi antara rambut bawah dan atas. Nah kayak gitu teman-teman. Gue pengen lebih tegas transisinya rambut bagian bawah dan atas. Dan berikutnya nanti akan gue sasak atau gue tipisin dengan menggunakan gunting sasak atau gunting menipis, blending sauce atau thinning scissor, entah atau apapun itu. Tapi gue lebih nyaman nyebutnya gunting sasak. Dan ya masalah benar atau tidaknya, karena nggak akan ada ujungnya untuk mencari benarnya. Oke, yang penting kita paham apa yang kita maksud. Oke, kayak gitu teman-teman. Dan udah gua crop rambut bagian depannya. Nah tadi kan gua parting dulu dan gua crop. Nah rambut yang tersisa tinggal ngikutin crop yang ada. Kayak gitu. Usahakan sudutnya kiri dan kanan simetris. Nah makanya perlu di cross check di kaca teman-teman. Kayak gitu. Oke, sudah hampir selesai. Habis ini gue sasak, habis gue sasak gue cuci, habis gue cuci gue styling, habis gue styling gue kasih gambar tampilan before and afternya ya. Dan sampai di sini aja ya. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf memang kalau memang ada kata-kata gue yang salah atau menyinggung atau yang nggak pas, mohon dimaklumin.
Gue masih belajar, teman-teman semua. Yuk kita sama-sama belajar dan kita ambil hikmahnya. Gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Bye.